Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai salah satu core value berakhlak, yaitu harmonis. Jadi saya kira beberapa dari penonton sekalian sudah tidak asing lagi dengan istilah harmonis ini. Jadi harmonis ini merupakan salah satu core value berakhlak. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut lagi, otomatis kita perlu tahu terlebih dahulu harmonis itu apa sih? Apa sih yang dimaksud dengan harmonis? Jadi, harmonis adalah kerjasama antara berbagai faktor dengan sedemikian rupa sehingga faktor-faktor tersebut dapat menghasilkan suatu kesatuan yang luhur. Jadi ada kerjasama, ada saling keterkaitan untuk menghasilkan suatu kesatuan. Nah, menurut Kamus Webster sendiri, ya kalau di buku mungkin disebutnya Kamus Webster. Nah, di sini harmonis itu merupakan having a pleasing mixture of notes. Jadi ada lagi mixture, ada lagi kumpulan. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri, harmonis itu bersangkut paut dengan harmoni. Jadi ini terkait harmonis. Nah, mengapa sih harmonis itu penting? Mengapa kita perlu lingkungan yang harmonis penting? Pertama, membuat tenang. Nah, kalau lingkungan tidak harmonis, misal di lingkungan kerja tidak harmonis, otomatis kita tidak tenang dalam bekerja. Misal, Bapak A dengan Bapak B saling bermusuhan, saling bersitegang. Kita yang ikut atau ada di dalam ruangan itu, otomatis kita tidak tenang bekerja, tidak bisa kerja dengan maksimal karena suasananya ya memanas. Otomatis perlu lingkungan yang harmonis agar suasananya itu menjadi tenang. Nah, yang kedua, relax. Nah, ini juga tadi berkaitan. Kalau kondisinya tegang, otomatis kita tidak relax dalam bekerja. Otomatis perlu lingkungan yang harmonis agar kita tenang dan rileks dalam mengerjakan pekerjaan kita. Nah, ketiga, kondisi ideal untuk kerjasama. Kalau harmonis di lingkungan kerja, hubungannya antar personal itu baik, otomatis kita bisa mudah untuk bekerja sama, bisa mudah untuk berkolaborasi. Nah, lingkungan kerja harmonis juga dapat meningkatkan produktivitas karena kita tadi sudah tenang, sudah rileks, kerjasama sudah mudah, otomatis hasil pekerjaan yang kita kerjakan sebelumnya itu bisa maksimal. Kinerja kita bisa maksimal, karena itu tadi kita sudah tenang, kita rileks, kerjasama juga mudah. Nah, dengan adanya keempat ini bisa berujung pada peningkatan kualitas layanan. Nah, karena tadi sudah didukung oleh keadaan yang tenang, rileks, kerjasama yang ideal, dan tingginya produktivitas, otomatis kualitas layanan juga semakin meningkat. Jadi harmonis ini penting sekali diterapkan atau dimiliki di lingkungan kerja. Nah, panduan perilaku harmonis pertama yaitu menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan. Jangan sampai karena dia suku A, maka saya tidak mau mendengar pendapatnya. Saya mau mengabaikan pendapatnya. Tidak boleh seperti itu. Kita harus menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun rasnya. Sebagai contoh dalam rapat, anggaplah mungkin terkait rapat program kerja di suatu prodi. Jangan sampai karena ada seorang dosen yang berasal dari pulau B atau pulau K misal, ini hanya inisial ya. Nah, kita tidak mau mendengarkan pendapatnya, kita cuma mendengarkan pendapat dari dosen-dosen satu ras kita, satu agama kita, atau satu suku kita. Tidak boleh seperti itu. Kita harus menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Karena kalau kita seperti itu, kita sudah menodai yang namanya nilai-nilai Pancasila.
Nah, yang kedua yaitu suka menolong orang lain. Jadi perilaku harmonis dapat tercipta jika kita suka menolong orang lain. Dengan kita suka menolong orang lain, maka suasana rileks, tenang, dan lain-lain yang saya sebutkan sebelumnya itu dapat diwujudkan. Ketiga, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Jadi kondusif dalam artian ya suasananya tenang, rileks, kembali lagi seperti yang tadi, mudah untuk bekerja dan lain-lain. Jadi ini terkait panduan perilaku harmonis. Nah, peran ASN dalam mewujudkan lingkungan yang harmonis itu seperti apa sih? Pertama yaitu bersikap netral. Jadi kita tidak boleh memihak kelompok atau golongan. Kita tidak, misal ada perbedaan pendapat antara dosen A dan dosen B. Dosen A ini berasal dari pulau yang sama dengan kita, misal pulau K. Maka kita memihak dia. Karena kita satu pulau, tidak boleh seperti itu. Kita harus bersikap netral. Tidak boleh seperti tadi, tidak boleh seperti tadi yang saya sebutkan, kita memilih pendapat ini dengan alasan karena kita satu pulau, tidak boleh memihak kelompok atau golongan. Dan adil, tidak diskriminatif, objektif, jujur, dan transparan. Jadi sebagai dosen misal kita harus objektif dalam menilai. Jangan berdasarkan misal, oh ini cantik maka nilainya bagus, oh ini gagah maka nilainya bagus. Tidak boleh seperti itu. Kita harus objektif dalam menilai. Kemudian jujur dan transparan. Nah, kita juga harus jujur. Sebagai dosen kita harus jujur dan transparan. Kalau mungkin ada mahasiswa yang meminta kejelasan kenapa saya dapat seperti ini, kita berikan rincian nilainya, kenapa dia bisa memperoleh nilai tersebut. Nah, terkait transparan ini saya ingatkan sekali lagi, nilai-nilai berakhlak ini saling berkaitan. Jadi jangan heran kalau misal dalam suatu nilai atau dalam suatu core value ini ada yang disebutkan istilah-istilah yang sudah disebutkan pada core value yang lain. Karena core value ini saling berkaitan satu sama lain. Saling berkaitan erat, saling berhubungan. Oke, selanjutnya peran ASN untuk mewujudkan harmonis bisa dengan mengayomi kepentingan kelompok minoritas. Kalau misal kelompok minoritasnya itu mungkin sering didiskriminasi, ya kita jadi penengah, kita jadi pengingat. Nah, caranya salah satunya juga bisa dengan tidak membuat peraturan yang mendiskriminasi keberadaan kelompok minoritas. Jadi harus dirangkul semuanya. Tidak ada perbedaan yang mana lebih tinggi, yang mana lebih di bawah, yang mana pribumi dan lain-lain. Tidak ada. Kemudian toleran atas perbedaan. Nah, kita tidak boleh mencemooh. Kita tidak boleh menghina perbedaan. Jadi kita harus toleran terhadap perbedaan tersebut. Nah, yang keempat yaitu suka menolong seperti yang dijelaskan tadi, dan yang kelima yaitu menjadi figur dan teladan di lingkungan. Jadi kita tidak cuma memahami terkait harmonis ini. Sebagai ASN kita juga perlu mengamalkannya. Kita perlu menunjukkan, melakukan sehingga kita menjadi figur dan teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Orang-orang bisa lihat, oh inilah yang dinamakan pribadi yang menunjukkan perilaku-perilaku harmonis. Jadi orang itu ikut dan turut mempraktekannya nanti, kemudian melakukannya. Oke, jadi itu terkait peran ASN harmonis. Nah, saya kira sampai di sini saja terkait harmonis ini. Pembahasannya agak singkat, namun saya kira ini sudah cukup mencakup terkait materi-materi dari harmonis itu sendiri. Oke, sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.